Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dzikrullah Faza, LCM LKH. Saya merupakan dosen di Prodi Teknik Industri pada Fakultas Sains dan Teknologi Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama Pekalongan. Saya bergabung dengan ITSNU Pekalongan sesuai pada TMT dosen, yaitu sejak 3 Agustus 2020, dan bidang ilmu yang saya tekuni adalah hukum Islam dan fikih. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan PPD UKT-PT pada bidang pengajaran saya, yaitu mata kuliah fikih ibadah. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS dan merupakan mata kuliah wajib pada semua mahasiswa prodi yang ada di kampus ITSNU Pekalongan pada semester 3, termasuk juga pada prodi informatika. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mempunyai gambaran dan pemahaman mendalam yang komprehensif dan mengaplikasikan metode-metode ini dan praktek-praktek ini yang terkandung dalam kajian fikih ibadah. Mata kuliah ini meliputi kajian tentang fikih sholat, waktu sholat, syarat rukun, sunnah, batal sholat, aurat muslim, muslimah, macam-macam sujud, adzan, iqomah, sholat Jumat, sholat jamaah, sholat Idul Fitri, Idul Adha, dan juga sholat gerhana, serta sholat istisqa, tarawih, dan juga lain-lainnya. Metode pembelajaran pada mata kuliah ini menggunakan metode ceramah, diskusi, student center learning, dan juga luaran capaian mahasiswa pada mata kuliah ini adalah mampu memahami dan mempraktekkan fikih ibadah dengan benar dan sah. Sedangkan sistem pembelajaran di kampus kami menggunakan sistem hybrid, di mana ada pertemuan secara online menggunakan aplikasi Google Meet maupun Zoom, dan juga secara tatap muka langsung di dalam kelas. Setiap mahasiswa juga melakukan presentasi dengan tugas yang telah diberikan. Tugas presentasi ini dilakukan dengan proses tanya-jawab, diskusi antara dosen dan mahasiswa, maupun mahasiswa dengan mahasiswa itu sendiri. Perkuliahan mata kuliah ini memiliki 16 pertemuan, di mana perkuliahan pertemuan ke-8 merupakan ujian tengah semester dan pertemuan ke-16 merupakan ujian akhir semester. Adapun CPMK pada mata kuliah ini yaitu adalah pertama pada bidang sikap, yaitu 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Yang kedua, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Yang ketiga, mahasiswa menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Kemudian dalam pengetahuan umum, diharapkan mahasiswa menguasai konsep teori fikih ibadah dengan benar dan sah menurut Islam. Kemudian mahasiswa juga menguasai pengetahuan tentang praktek-praktek ibadah sholat, puasa, zakat, haji, umroh. Kemudian secara keterampilan umum, mahasiswa mampu mengikuti, mengevaluasi, dan menjelaskan praktek fikih ibadah secara benar dan sah. Juga mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kualitas ibadahnya dengan tanggung jawab dan mampu mengelolanya secara mandiri. Kemudian secara keterampilan khusus, mahasiswa menerapkan praktek ibadah sholat, puasa, zakat, haji, maupun umroh dengan benar dan sah menurut agama Islam. Kemudian juga mampu melakukan komunikasi secara tertulis maupun lisan yang efektif. Adapun bagaimana caranya saya dalam menyampaikan materi perkuliahan mata kuliah fikih ibadah ini akan saya sampaikan dalam micro teaching di akhir sesi video. Sedangkan asesmen pada mata kuliah fikih ibadah terdiri dari bobot penilaian meliputi kehadiran 10%, tugas dan diskusi 25%, sikap 5%, UTS 30%, dan ujian akhir semester 30%. Pada micro teaching ini nantinya dilakukan pada pertemuan ketiga. Diharapkan mahasiswa dapat menguasai pengetahuan materi tentang aurat muslim muslimah dan ikatan mahram dalam Islam. Adapun kegiatan pembelajaran di pertemuan ketiga ini akan dibagi menjadi 4 tahapan, yaitu meliputi pendahuluan, penyajian, evaluasi, serta penutup. Pada tahap pendahuluan, dosen akan melakukan salam pembuka, kemudian melakukan review pertemuan sebelumnya, dan menjelaskan capaian materi saat ini sudah sampai mana saja.
Kemudian juga masuk sesi yang kedua yaitu penyajian materi dosen yang akan menjelaskan tentang bahan kajian meliputi 1. Prinsip aurat dalam Islam, kedua dalil kewajiban menutup aurat dalam Islam, ketiga aurat laki-laki dan perempuan, serta terakhir mahram dalam Islam. Pada sesi ketiga, dosen akan membuka sesi evaluasi dan pendalaman materi melalui diskusi dan tanya jawab. Pada contoh perkuliahan ketiga ini, mahasiswa akan membentuk tugas diskusi kelompok dengan judul tugas analisis konsep aurat muslimah dan mahram keluarga dalam kehidupan keseharian. Bentuk tugas kelompok ini meliputi 1. Diskusi kelompok serta adanya presentasi di akhir. Kelompok akan dibagi menjadi 2 subtema. Kelompok pertama yaitu dengan tema batasan aurat muslimah dan dalilnya, kemudian dengan studi kasus fenomena jilbab muslimah yang terus mengalami perubahan model dan jenis yang mungkin beberapa mengalami model ketat, bagaimana ia akan menyesuaikan proses ini, keadaan ini dengan syariat hukum. Kemudian kelompok B nantinya dengan subtema yaitu kriteria mahram pada tugas analisis studi kasus yaitu fenomena adanya jabat tangan antara sesama sepupu, saudara sepupu, kemudian juga ketika lebaran umumnya juga adanya jabat tangan antara suami dan istri. Bagaimana fikih Syafi'i melihat fenomena ini, apakah termasuk hal yang membatalkan wudu atau tidak, dan seperti apa prosesnya. Pada proses presentasi nantinya ada poin-poin yang akan kami lihat dari yang disampaikan oleh mahasiswa. Pertama adalah berkaitan dengan dalil pendukung yang disampaikan. Kemudian yang kedua pendapat ulama ya antara yang disampaikan oleh mahasiswa. Kemudian yang ketiga yaitu adalah dalil pendukung. Kemudian yang keempat adalah pendapat ulama berkaitan dengan hal-hal yang mungkin sifatnya praktis. Kemudian yang terakhir adalah solusi dari adanya masalah tersebut. Kemudian kriteria penilaian yang akan kami lakukan adalah dalam proses diskusi ini kedalaman analisis dalil dari kelompok tersebut, kemudian juga ketepatan aplikasi kasus yang ada, serta kerjasama kelompok, terakhir kemampuan menjawab pertanyaan dari audiens. Manfaat tugas kelompok ini adalah melatih kemampuan berpikir kritis terhadap masalah aurat muslim-muslimah, juga meningkatkan kesadaran dalam menjaga aurat dan hubungan mahram. Pada sesi penutup, dosen akan melakukan review materi selama dari awal pertemuan sampai akhir diskusi, kemudian menyimpulkannya dan juga memberikan tugas kepada mahasiswa berkaitan dengan materi yang ada. Untuk melihatnya dengan lebih jelas, mari kita lihat bagaimana kami membawakan materi seputar aurat muslim-muslimah dan ikatan mahram pada mata kuliah fikih ibadah yang akan kami lakukan pada pertemuan ketiga. Mari kita lihat videonya bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sehat ya? Oke, pada pertemuan kali ini, pertemuan ketiga dari mata kuliah fikih ibadah atau fikih ubudiyah, kita akan membahas materi pokok, materi penting yang menjadi fenomena umum terjadi dan ini harus kita pahami secara mendasar dan juga secara menyeluruh, yaitu berkaitan dengan aurat muslim-muslimah dan juga ikatan mahram dalam Islam. Ya, ini adalah pokok pembahasan kita pada siang hari ini. Kemudian latar belakang dari materi kita ketiga ini yaitu adalah munculnya beberapa hal yang harus kita pahami. Pertama, berkaitan dengan pentingnya mengetahui hukum tentang menutup aurat ya, bagi seorang muslim maupun muslimah. Kita tahu ya bahwa Islam mempunyai aturan, Islam mempunyai pedoman bahwa dalam setiap bersosial itu ada yang berkaitan dengan permasalahan yaitu menutup aurat ini. Kemudian juga yang kedua yang berkaitan dengan aurat itu adalah adanya mahram, ya, mahram atau keluarga. Kenapa kita perlu bahas ini? Karena ketika orang dikatakan mahram dan dia bersentuhan kulit, maka ini secara mazhab Syafi'i tidak batal. Tapi ketika dia bukan mahram kamu atau orang yang boleh kamu nikahi, maka meskipun bersentuhan, ketika bersentuhan maka hukumnya batal. Nah, muncul pertanyaan, ya, siapa sih orang yang ketika bersentuhan kulit itu tidak batal itu siapa saja? Ya, makanya ini menjadi
pokok pembahasan kita dalam materi ketiga kali ini. Kemudian hal-hal yang akan kita harapkan pada pertemuan siang hari ini, semoga nanti kita bisa memahami poin-poinnya, yaitu yang pertama, kita dapat menjelaskan batasan aurat muslim-muslimah. Ya, jadi setelah dari ini kita paham itu. Kemudian yang kedua, menjelaskan batasan mahram. Ya, siapa itu mahram, siapa itu yang kita sentuhan tidak batal, siapa yang batal dan siapa yang tidak. Kemudian juga mengetahui dalil wajibnya menutup aurat ini. Ya, wajib, mana dalil yang mengatakan bahwa orang muslim harus menutup aurat, muslimah harus pakai kerudung maupun hijab, mana dalilnya, kita harus pahami. Kemudian yang terakhir adalah mempraktekkan menutup aurat dengan benar. Ini ya, nanti kita luaran dari pertemuan kita ketiga bisa mempraktekkan bahwa apa yang kita pakai, kita kenakan itu adalah hal yang sudah sesuai dalam syariat. Oke, terus referensi yang akan kita ambil pada pertemuan ketiga yaitu pertama dari kitab Fathul Qorib, kemudian yang kedua dari I'anut Thalibin, kemudian yang ketiga dari kitab Safinatun Najah, fikih-fikih Madzhab Syafi'i, kemudian juga dari Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuha punya Wahbah Zuhaili, kemudian juga ada pentingnya pendidikan dari salah satu jurnal nasional, kemudian juga mengenal konsep mahram pada jurnal yang ditulis oleh Rihadatul Aisyah. Ya, ini referensi yang akan kita pakai dalam materi kita pertemuan ketiga ini. Kita masuk pada pembahasan pertama, ya, yaitu aurat. Aurat itu apa? Ya, selama ini kita paham aurat, tutup aurat lah. Aurat itu apa? Aurat secara bahasa atau secara etimologis yaitu ya. Aurat berarti sesuatu yang berkurang atau sesuatu yang menjijikkan. Ya. Artinya apa? Dalam bahasa Arab, aurat itu kan bahasa Arab ya. Ketika orang Arab mengatakan aurat, berarti apapun sesuatu yang jelek itu dikatakan aurat. Entah itu kotoran, kemudian aib seseorang ya, itu juga bisa dikatakan aurat. Jadi konotasi awal aurat itu berlaku untuk semua jenis sesuatu yang harusnya kita hindari atau harusnya kita tidak bersentuhan dengan hal tersebut. Kemudian yang kedua, hukum menutup aurat, hukumnya apa? Wajib, sunnah, mubah? Apa sunnah kifayah, fardu kifayah? Wajib. Oke, dari mana munculnya hukum menutup aurat waktu wajib ya? Yang pertama adalah dari surat An-Nur, kita ambil dari Al-Qur'an ya. Yang berbunyi wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Perintah bahwa orang itu harus menutupi ya, seperti yang kita lihat dalam ayat itu, sehingga tidak ditampakkan kecuali kepada orang-orang tertentu atau daripadanya dalam tafsir dikatakan yang mahram itu. Ya, kemudian yang kedua dari hadis riwayat Abu Dawud yang dikatakan pada inti dari hadis ini adalah bahwa Rasulullah berpaling pada Asma binti Abu Bakar, ya, istri beliau. Ya, saat itu kemudian Nabi mengatakan, wahai Asma, sungguhnya seseorang wanita itu jika sudah haid, ya, orang wajib menutup aurat ketika sudah haid bagi perempuan, karena saat itu dalam hadis ini Nabi sedang berbicara dengan Asma, seorang perempuan. Perempuan kalau sudah haid maka tidak boleh terlihat dari dirinya kecuali ini dan ini. Ini dan ini apa? Nabi mengisyaratkan atau menunjuk yaitu wajahnya dan kedua telapak tangan. Itu dalil jelas. Nabi menyuruh Asma binti Abu Bakar untuk menutup wajah dan kedua tangan. Ini dalil umum, ya, dalil yang jadikan kenapa sih menutup aurat itu hukumnya wajib. Sampai sini paham ya? Apa sih dalil Quran dan hadis yang berkaitan dengan menutup aurat. Kemudian sekarang kita masuk pembahasan inti yaitu aurat. Tadi ya, aurat itu harus ditutupi, hukumnya wajib. Pertanyaannya, aurat itu apa saja batasan aurat? Yang pertama adalah auratnya seorang muslim atau seorang laki-laki nih ya. Bagi laki-laki auratnya apa saja? Dalam sholat. Jadi aurat itu dibagi dua. Ada aurat dalam sholat dan ada aurat di luar sholat. Bagi laki-laki aurat di dalam sholat dan di luar sholat itu sama. Apa? Wa aurat dzakari ma baina surratihi wa rukbatihi, yaitu auratnya antara pusar sampai lutut. Jadi apa yang ada di antara pusar sampai lutut itu hukumnya wajib untuk ditutupi. Jadi kalau kamu suka pakai pakaian pendek saat main olahraga, saat di rumah, itu hukumnya dosa apa? Sunnah.
dosa. Kenapa? Karena kamu tidak menutup aurat, yaitu ketika laki-laki main bola seringnya lututnya terlihat, ya, maka itu hukumnya dosa. Kemudian bagi perempuan muslimah nih ya, muslimah wajib menutup aurat. Auratnya muslimah itu apa? Di dalam sholat auratnya adalah masiwa wajiha wa kaffaiha zahiran wa batnan ilal ku'ain. Apa itu? Yaitu auratnya adalah di dalam sholat selain wajah dan telapak tangan kedua, ya. Beberapa mengatakan zahiran wa batinan. Ini di dalam sholat. Makanya perempuan ketika sholat tidak ada tuh yang pakai cadar. Justru malah harusnya dibuka. Oke ya. Tapi bukan berarti ditutup tidak boleh. Boleh kalau wajah ditutup boleh, ya, karena selama yang menutup yang wajib nempel ke tanah ataupun ke lantai itu apa? Jidat, batuk itu ya. Selain itu hukumnya tidak wajib. Sunnah nih kalau hidung sunnah. Jadi kamu boleh tutup. Oke. Tapi kalau di luar sholat ini ya, yang menjadi PR besar kita dan generasi kita, yaitu seorang muslim muslimah ya harus tahu batasan aurat ketika di luar sholat itu berbeda. Apa? Indal ajanibi jami'ul badani, yaitu seluruh tubuhnya tidak terkecuali. Kemudian kita masuk ke bahasan kedua ya. Jadi bahasan pertama sudah paham ya. Aurat itu apa? Batasan aurat itu apa? Hukumnya apa? Dalilnya apa? Sudah paham ya. Oke, kita masuk ke bahasan kedua. Apa? Berkaitan dengan mahram keluarga. Orang yang boleh kita bersentuhan maupun kita boleh salaman ketika lebaran ya, dan kondisi-kondisi yang lain. Ayatnya cukup kita jelas ya. Di ayat ini dikatakan ayat Quran ada 7, secara rincinya, secara jelas awal, ada 7 orang mahram nikah. Jadi ini masuk ke dalam bab nikah juga. 7 orang ini tidak boleh kamu nikahi. Dan 7 orang yang tidak boleh kamu nikahi, berarti ketika bersentuhan, wudunya batal tidak? Tidak. Contoh paling kecil siapa? Orang tua. Boleh nggak nikah sama orang tua? Tidak boleh. Maka ketika kamu punya wudu, salaman sama orang tua, batal tidak? Tidak batal. Kamu sama adikmu, boleh nikah nggak sama adiknya? Tidak boleh. Makanya ketika kamu sholat punya wudu salaman sama adik, batal tidak? Tidak. Lah, siapa aja? Kita akan melihat secara detail 7 orang. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Sampai sini. Ya, ini nanti ke rodok. Siapa saja? Pertama, ini bagi laki-laki ya. Yaitu adalah ibu-ibumu. Kamu dengan ibumu dan ke atas ya, ibu, nenek, semua ke atas itu mahram. Jadi kalau salaman batal enggak? Tidak. Kemudian anakmu, ya, berhubung kamu laki-laki maka di ayatnya anak perempuanmu. Jadi ibu, anak, kemudian saudara perempuan, kakak adik. Entah itu kakak maupun adik kamu, yang jelas saudara perempuan. Kemudian saudara perempuan ayahmu atau siapa ini? Bibi ya. Jadi ayah kamu punya adik. Kalau kamu salaman, batal enggak? Enggak batal. Kamu ya, untuk kamu. Jadi saudara perempuannya ayah kamu, ya. Kemudian yang kedua, saudara perempuannya ibumu sama. Ibu kamu punya adik. Kamu punya wudu salaman. Batal enggak? Enggak batal. Dosa enggak? Enggak dosa. Oke, kemudian anak perempuan dari saudara laki-laki. Siapa itu? Keponakan. Jadi kamu punya kakak laki-laki, punya anak perempuan. Jadi keponakan kamu, itu boleh kamu nikahi enggak? Enggak boleh. Ya, dan punya konsekuensi kalau nggak boleh nikah, berarti ketika bersentuhan tidak batal. Kemudian yang terakhir yaitu saudara perempuan dari perempuan dari anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu, itu ya. Jadi ada berapa? 7. Siapa? Ibu, anak, saudara perempuan atau kakak adik, kemudian saudara perempuan ayah, saudara perempuan ibu kamu, bibi kamu ya dari ayah ibu, kemudian anak dari saudara laki-laki dan anak dari saudara atau keponakan. 7 orang ini kamu hafalkan. Kalau bersentuhan tidak batal wudunya. Dan ketika lebaran, Idul Fitri kamu boleh salaman. Nah selain itu berarti tidak boleh salaman, dosa. 1 wudunya batal. Kenapa batal? Karena bukan mahram kamu.
Ada nggak kalimat sepupu di sini? Tidak ada di ayat ini. Maka sama sepupu kamu, lebaran tidak boleh bersentuhan berjabat tangan. Paham sampai sini ya? Kesimpulannya apa? Ya, bahwa dalam konteksnya madzhab Syafi'i kita sudah memahami bahwa di dalamnya terbagi menjadi dua. Ada aurat di dalam sholat dan juga ada aurat di luar sholat. Itu ya. Kemudian di dalam Syafi'i memang agak ketat. Ya, kita melihat bahwa proses penutup aurat di luar sholat itu perempuan ada seluruh tubuhnya. Tapi kalau di luar Syafi'i ada mengatakan seperti yang kita lakukan ya di orang Indonesia. Kenapa kok kamu tidak pakai cadar? Katanya aurat. Jawabannya apa? Itu bukan di madzhab Syafi'i. Itu madzhab Hanafi yang mengatakan di dalam sholat maupun di luar sholat itu sama, yaitu selain wajah dan telapak. Tapi kalau ingin sesuai madzhab Syafi'i, ya kamu pakai cadar itu. Jadi kalau kamu punya teman pakai cadar, ya kamu jangan hina. Karena itulah yang sebenarnya pendapat dalam madzhab Syafi'i. Bisa dipahami ya sampai sini ya? Atau ini. Nah, ini juga. Ini yang benar, ya. Ini lengannya kelihatan. Ini lehernya kelihatan, ini jambulnya ini ya, lehernya kelihatan, telinga kelihatan. Apalagi yang kerudung model kayak gini. Ya, model apa namanya nih? Pasmina tapi tidak menutup. Jadi hanya seperti kanan kiri. Ini tidak sesuai. Kamu harus selesai dari sini harus paham hal-hal yang berkaitan dengan menutup aurat. Ini tidak sesuai, ini pakai ini ya, ini lengan. Nah, tertutup semua. Inilah gambaran sempurnanya orang yang menutup aurat bagi seorang perempuan. Sekarang kita masuk ke tugas diskusi ya. Nanti kita membentuk kelompok untuk dua kelompok ya, satu kanan kemudian kiri, mendiskusikan dua tema kita yang kita sampaikan tadi. Kelompok pertama akan berdiskusi berkaitan dengan fenomena jilbab muslimah yang terus berkembang. Bagaimana cara kita menanggapi itu, merespon itu supaya apapun model yang terus berkembang, zaman terus berkembang tapi tidak keluar dari ketentuan syariat. Ini yang kelompok pertama ya. Kemudian kelompok kedua ini ya, fenomena salaman atau berjabat tangan sesama sepupu ketika saat lebaran ya, ataupun suami istri. Boleh nggak suami istri itu jabatan? Batal enggak? Itu ya. Kemudian juga bagaimana fikih Syafi'i melihat itu semua, apakah batal wudu ataupun tidak. Ini materi kita. Silahkan membentuk kelompok-kelompok. Untuk yang cowok silahkan sebelah kanan membuat satu putaran kelompok, yang kiri juga sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berdirinya saya di sini akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok 1 tentang fenomena jilbab muslimah yang terus mengalami perubahan model dan jenis mungkin ketat. Fenomena perubahan model dan jenis jilbab muslimah yang terus berkembang memang menjadi tantangan dalam menjaga kesesuaian dengan syariat menutup aurat. Berikut adalah analisis mendalam tentang bagaimana tren jilbab kontemporer dapat dua kriteria jilbab syar'i. Agar jilbab memenuhi syariat harus memenuhi syariat berikut: menutup seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, termasuk leher, rambut, tidak transparan atau ketat, longgar, dan tidak menarik perhatian. 3. Tren jilbab modern dan tantangannya. Perkembangan fashion jilbab seperti jilbab ihsan, bergo, atau model berlapis seringkali menghadapi kritik. 1. Jilbab yang pendek atau tidak menutup dada. Yang kedua, material tipis atau rinda-rinda beresiko tidak menutup aurat secara sempurna. Yang ketiga, aksesoris berlebihan dapat bertentangan dengan prinsip kesederhanaan. Solusi untuk menyesuaikan tren dengan syariat muslimah dapat mengikuti tren tanpa melanggar syariat dengan 1. Memilih model yang menutup dada dan leher, menggunakan inner jilbab atau ciput, memadukan gaya modern dengan bahan tebal dan longgar, misalnya oversize, abaya, atau tunik yang panjang. Kesimpulannya, perubahan model jilbab boleh mengikuti zaman, asalkan tetap memenuhi kriteria syar'i, menutup aurat, tidak ketat atau transparan, dan tidak mencolok. Muslimah perlu lebih bijak dalam penggunaannya. Oke, tepuk tangan. Terima kasih. Ayo, kelompok selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi tentang
Analisis konsep aurat muslimah dan mahram keluarga dalam kehidupan keseharian. 1. Salaman antar sepupu atau bukan mahram. Dalam mazhab Syafi'i, berjabat tangan dengan sepupu atau bukan mahram hukumnya haram. Dikarenakan A. Sepupu bukan termasuk berdasarkan Quran surat An-Nur ayat 31. B. Batalnya wudu sentuhan kulit langsung dengan lawan jenis non-mahram tanpa penghalang membatalkan wudu menurut pendapat kuat dalam mazhab Syafi'i. 2. Salaman antara suami dan istri hukumnya boleh dan membatalkan wudu karena suami istri bukan mahram sebab boleh dinikahi. 3. Solusi praktis menurut Syafi'iyah untuk menghindari perselisihan dan menjaga kesucian wudu. A. Untuk sepupu atau non mahram gunakan penghalang, contoh kain dan sarung tangan jika terpaksa bersalaman. Untuk salaman tanpa kontak fisik. B. Untuk suami istri gunakan penghalang, contoh kain dan sarung tangan jika terpaksa bersalaman. 5. Kesimpulan, salaman sepupu haram dan membatalkan wudu jika tanpa penghalang. Salaman suami istri boleh dan membatalkan wudu. 6. Rekomendasi, saat lebaran hindari sentuhan dengan non mahram dan perkuat adab menjaga aurat sesuai syariat. Menghindari jabat tangan dengan non mahram mengganti dengan salam verbal atau anggukan kepala. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok kedua. Oke, setelah tadi berdiskusi mendalami materi yang kita pahami, maka kita dapat menyimpulkan, ya, coba kita merefreshing kemudian untuk mengevaluasi apa yang sudah kita bahas pada kesempatan siang hari ini, yaitu tadi kita sudah membahas seputar satu pentingnya mengetahui batasan aurat, ya, mulai dari apa hukumnya, seperti apa caranya, kemudian apa yang akan didapatkan ketika orang tidak menutup aurat, dosa apa, kemudian siksa seperti apa, sudah kita tampilkan, sudah kita pahami, pelajari bersama. Kemudian yang kedua juga kita sudah memahami baik secara materi maupun diskusi cara memakai hijab yang benar, mulai dari munculnya fenomena hijab yang bermacam-macam, ya, cara menutup yang bermacam-macam, tapi kita seperti yang disampaikan oleh kelompok pertama, yaitu apapun jenisnya setiap zaman akan terus berkembang, tetapi kita harus punya prinsip bahwa apapun model itu, seperti apa caranya pemakaiannya, aurat wajah dan tangan tetap harus tertutup. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, yaitu siapa saja orang yang jika kita sentuh maka akan wudu batalnya, seperti yang kita bahas pada permasalahan mahram nikah yang jumlahnya berapa tadi? Ada 7, ya, yaitu hurrimat alaikum. Pertama adalah ibu, kemudian anaknya, kemudian saudara kamu, kemudian saudaranya ayah, saudaranya ibu, saudaranya saudara laki-laki, dan saudaranya saudara perempuan. Jadi 7 orang ini mahram nikah, haram kamu nikahi, dan juga ketika bersentuhan wudunya tidak batal. Berarti selain 7 yang jumlahnya tidak terkira, mulai dari tetangga, teman, dan mungkin orang yang baru kita kenal, tidak masuk pada 7 orang, maka wudunya menjadi batal. Oke ya, sampai sini bisa dipahami dengan baik. Ada pertanyaan? Cukup dipahami ya? Jadi itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga materi hari ini bisa menambah hal yang sebelumnya belum kita ketahui, dan dengan prinsip berhijab ini kita bisa menutup baik laki-laki maupun perempuan, auratnya ditutup dengan baik sesuai syariat Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.